Tidak menunggu lama, ayah Anita pun datang. "Ada apa, Nak? Kenapa tiba-tiba saja kamu memanggil ayah datang kemari?" tanya ayah Anita pada Anita ketika ayahnya sudah berada di dalam rumah. Anita berbisik meminta maaf kepada ayahnya. "Tolong maafkan aku, ayah. Bukannya aku tidak menghargai pemberian ayah, tetapi aku tidak bisa menerima motor pemberian ayah itu." Ayah Anita pun bingung. "Memangnya kenapa, Nak? Apa yang salah dengan motor itu? Ini adalah tanda syukur ayah setelah sekian lama menantikan hari pernikahanmu. Ayah tulus ikhlas memberikan motor ini padamu, Nak." Anita kembali berkata, "Tolong maafkan aku, ayah. Tetapi dengan pemberian motor itu, Rehan menjadi sangat sedih, ayah. Rehan merasa karena dia tidak bisa membeli motor, ayah memberikan hadiah itu. Aku tahu Rehan hanya salah paham, tapi tolong mengertilah, ayah." Ayah Anita pun mengangguk mengerti dengan apa yang dirasakan Anita. Ayah Anita memeluk dan membelai rambut Anita. "Baiklah, Nak. Tidak apa-apa, ayah mengerti. Ayah akan membawa kembali motor itu ke rumah. Sekarang kamu tidak perlu bersedih lagi ya. Tapi jangan lupa, jika kamu perlu sesuatu, katakan pada ayah. Ayah dan rumah kita selalu terbuka untukmu, dan juga Rehan, ataupun keluarga Rehan. Kapanpun kalian mau datang." Anissa semakin memeluk erat ayahnya. "Terima kasih banyak, ayah. Aku sangat menyayangimu, ayah. Salam untuk ibu dan juga keluarga yang lain. Kapan-kapan jika aku ada waktu, aku akan mengajak Rehan ke sana." Ayah Anita tersenyum. Setelah itu dia pamit kepada Anita dan juga ibu Rehan untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat malam hari tiba, Rehan kembali ke rumah dan masuk ke dalam kamar. Saat itu, Anita yang sedang memikirkannya tersenyum menyambut kedatangan Rehan. "Mas, kamu sudah pulang?" Rehan duduk di tepi tempat tidurnya dan berkata, "Aku sudah bilang jangan menungguku pulang. Jika kamu lapar, makanlah. Jika kamu mengantuk, tidurlah. Jangan siksa dirimu dengan menungguku." Anita tersenyum dan duduk di samping Rehan. "Aku melakukan itu semua karena kamu adalah suamiku, Mas." Rehan kemudian berkata, "Kemana motor pemberian ayahmu?" Anita tertunduk. "Motor itu sudah aku kembalikan kepada ayahku, Mas." Rehan terlihat kaget. "Kamu kembalikan?" Lagi-lagi Anita mengangguk. "Iya, Mas." Rehan kembali bertanya, "Kenapa?" Kini Anita terlihat bingung harus berkata apa. Rehan kembali berkata, "Seharusnya sebelum menikah denganku, kamu pikir-pikir dulu. Andai saja kamu menikah dengan laki-laki mapan, kamu tidak mungkin hidup susah seperti ini. Tinggal di rumah yang mau roboh, motor tua, dan suami yang tidak berpenghasilan seperti aku." Rehan kembali ingin mengatakan sesuatu, namun dia berhenti ketika tiba-tiba saja Anita mencium pipinya. Rehan menatap Anita tajam. "Apa yang kamu lakukan?" Anita kemudian memeluk Rehan sambil berkata, "Aku sedang mencium suamiku," kata Anita sambil memeluk Rehan erat, membuat Rehan semakin kaget. "Anita, berhenti. Aku tidak bisa bernafas," kata Rehan sesak. Anita kemudian melepaskan pelukannya lalu berkata, "Mas sudah makan?"
Rehan mengambil bantal dan berbaring. Aku tidak punya selera untuk makan. Kalau kamu mau makan, makan saja sendiri. Anita memeluk punggung Rehan. Aku sudah makan bersama bapak dan emak, Mas. Aku hanya bertanya padamu. Jika kamu ingin makan, akan aku siapkan. Rehan menarik selimut dan menutupi tubuhnya. Tidak perlu repot-repot. Aku mau tidur. Anita kemudian melihat Rehan yang sudah menutupi tubuhnya dengan selimut sambil berbisik. Aku mencintaimu, Mas. Mendengar perkataan Anita, Rehan berkata, "Tidak usah berlebihan seperti di film. Cepat tidur. Besok aku akan mengantarmu ke puskesmas dengan motor tuaku. Jadi bersiaplah." Anita nampak senang mendengar perkataan Rehan. Anita tersenyum lalu berbaring memeluk Rehan. Namun Rehan selalu menepis tangannya. Hal itu terjadi berkali-kali, hingga akhirnya Rehan merasa lelah dan membiarkan Anita tidur memeluknya dari belakang. Keesokan harinya Anita nampak begitu bersemangat bersiap-siap pergi bekerja, karena Rehan akan mengantarnya. Saat di perjalanan Anita terus memeluk Rehan. Rehan berkata, "Jangan memelukku, aku tidak bisa bernafas." Anita pun melepaskan pelukannya, namun hanya sebentar saja. Dia kembali memeluk Rehan. Hal itu membuat Rehan menepuk helmnya. Tidak lama kemudian Rehan mengendarai motornya sangat pelan. "Ada apa, Mas? Apakah motornya mogok?" tanya Anita pada Rehan. Rehan tidak menjawab pertanyaan Anita. Namun saat itu Anita dapat mengetahui penyebab Rehan berjalan begitu lambat, yaitu karena Moni, wanita yang dicintai Rehan melintas dari arah berlawanan, yang sedang menatap mereka tanpa berkata apapun. Anita hanya tertunduk, lalu berkata sambil menepuk bahu Rehan, "Mas, bisakah kamu berjalan lebih cepat? Sebentar lagi aku akan terlambat." Rehan yang tadinya melihat Moni langsung kembali fokus pada jalanan di depan. Kurang lebih sebulan sudah pernikahan Rehan dan juga Anita. Mas, ayo bangun. Sejak tadi bapak dan emak sudah pergi ke sawah. Masa kita yang muda kalah semangat dengan mereka, Mas?" Dengan begitu berat Rehan membuka matanya dan berkata, "Tunggulah beberapa menit lagi, aku masih mengantuk." Anita menepuk lengan suaminya. "Tidak bisa, Mas. Kita sudah sangat terlambat untuk pergi ke sawah. Ayo cepat bangun. Mas belum mandinya, belum sarapannya. Ayo cepat bangun." Akhirnya Rehan pun bangun dengan terpaksa. Di sepanjang jalan, Anita terus menggandeng tangan Rehan. "Bisakah kamu berjalan tanpa memegang lenganku?" tanya Rehan. Anita tersenyum. "Tidak bisa, Mas. Jalanan ini sangat licin. Kalau aku jatuh bagaimana?" Rehan berkata dengan santai, "Kalau kamu jatuh, paling juga bumi akan berguncang." Anita mencubit manja lengan Rehan. "Mas ini bicara apa? Memangnya aku sebesar apa sampai bumi ini harus berguncang karena aku terjatuh?" Saat Anita sedang membantu Rehan menanam padi di sawah yang berlumpur, tidak jarang Anita terjatuh karena begitu berat mengangkat kakinya. Hal itu membuat Rehan secara diam-diam mentertawainya. Setiap kali terjatuh, Anita selalu memanggil Rehan dan meminta tolong agar Rehan membantunya berdiri. Namun Rehan seakan-akan tidak mendengarkan Anita memanggilnya. Saat Rehan hendak mengajak Anita untuk pulang, Rehan melihat Anita duduk di tengah lumpur. "Apa yang kamu lakukan?"
Anita berkata dengan sedikit kesal. Sejak tadi aku terjatuh dan aku sudah sangat lelah. Aku pun tidak bisa berdiri lagi karena kamu tidak mau menolongku. Maka aku duduk saja di sini. Rehan kemudian berkata sambil melihat ke arah yang lain. Kalau begitu, duduklah di situ sampai sore. Tapi aku ingatkan padamu, di sini lumpur dan banyak lintah. Bagaimana jika lintah itu menyerangmu dan... Perkataan Rehan belum selesai. Anita segera berteriak. Rehan, jangan berkata seperti itu. Cepatlah bantu aku untuk berdiri. Karena merasa kasihan, akhirnya Rehan pun meraih tangan Anita yang diulurkannya padanya. Rehan kemudian tertawa melihat Anita yang penuh dengan lumpur. Bahagia sekali kamu melihatku menderita seperti ini, kata Anita kesal. Rehan kemudian mengajak Anita untuk membersihkan tubuhnya di sungai. Siapa juga yang menyuruhmu pergi ke sawah? Anita berkata, aku kan hanya ingin membantumu. Tetapi ketika aku terjatuh, bukan membantuku, kamu malah mentertawaiku. Rehan kemudian tersenyum. Anita yang melihat senyuman di wajah Rehan sebenarnya tampak sangat bahagia, karena sangat jarang Rehan tersenyum padanya. Saat malam hari ketika Rehan dan Anita berbaring di atas kasur mungil mereka, Anita tidak henti-hentinya menggoda Rehan dengan mencolek kaki Rehan dengan menggunakan kakinya. Terkadang Anita dengan sengaja menginjak kaki Rehan, atau dia sengaja menarik bulu kaki Rehan dengan kakinya. Meski Rehan terus menjauhkan kakinya, Anita lagi-lagi kembali melakukannya.